Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Senandung Malam, tempatnya cerita horor, nyata, dan kisah mistis dari pelosok negeri. Kali ini gua bakal bawain cerita tentang seorang pemuda dari desa terpencil yang memiliki ilmu rawa rontek, ilmu kebal yang bikin tubuhnya nggak bisa mati. Tapi alih-alih digunakan untuk kebaikan, ilmu itu malah dipakai buat hal-hal maksiat, mencuri, membegal, bahkan menakut-nakuti warga satu kampung. Sampai akhirnya datang seorang ustadz yang berani menantang kekuatan gelap itu, dan di malam itu semua dosa pun dibalas. Jadi, sebelum masuk ke ceritanya, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu dari daerah mana yang lagi nonton malam ini. Siap? Lampu matiin dulu biar lebih kerasa. Ini dia kisahnya. Angin dari arah rawa membawa aroma busuk yang bikin siapapun mau muntah. Desa Karangjati yang biasanya sepi, kini seperti diselimuti sesuatu yang nggak kelihatan tapi berat. Orang-orang lebih memilih menutup pintu lebih awal. Lampu-lampu dimatikan, dan nggak ada satupun anak kecil yang berani main di luar rumah. Semuanya karena satu nama, Samsuri. Dulu, Samsuri dikenal sebagai pemuda biasa, kerjanya buruh tani, hidupnya sederhana, dan dikenal ramah sama warga. Tapi sejak ibunya meninggal, hidup Samsuri berubah total. Ia sering menyendiri di tepi rawa, duduk diam berjam-jam, seolah lagi ngobrol sama sesuatu yang gak kelihatan. Banyak warga bilang, setelah kematian ibunya, dia kayak kehilangan arah. Tapi gak ada yang nyangka, dari kesepian itu muncul niat yang jauh lebih gelap. Suatu malam, Samsuri ditemukan pingsan di pinggir rawa dengan tubuh penuh lumpur. Orang-orang yang nolong bilang dia masih hidup, tapi denyut nadinya aneh, lemah tapi keras di waktu bersamaan. Setelah sadar, tatapan matanya sudah beda. Dulu hangat, sekarang dingin. Dan dari malam itu, Samsuri nggak pernah lagi jadi orang biasa. Awalnya perubahan itu nggak terlalu kelihatan. Ia tiba-tiba punya tenaga luar biasa. Bisa angkat karung gabah yang beratnya puluhan kilo sendirian. Perlahan-lahan, sifatnya makin aneh. Ia jadi pemarah, sering teriak di jalan. Bahkan pernah mukul tetangga cuma gara-gara disapa. Yang lebih aneh lagi, waktu tangannya terluka kena parang, darahnya sempat keluar. Tapi lukanya menutup sendiri dalam hitungan detik. Warga kampung panik, dan sejak itu nama rawa rontek mulai disebut-sebut. Ada yang bilang Samsuri dapat ilmu dari roh penunggu rawa. Ada juga yang percaya dia ketemu makhluk gaib yang ngasih kesaktian, asal dia mau menuruti satu syarat, tumbal darah manusia. Waktu itu, orang masih ngira itu cuma gosip. Sampai suatu malam Jumat, suara teriakan dari ujung desa bikin semua orang keluar rumah. Seorang pedagang dari kampung sebelah ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka bacok. Tapi anehnya, tidak ada setetes pun darah yang jatuh ke tanah. Di tempat kejadian, warga menemukan jejak kaki yang menuju ke arah rawa, tapi menghilang di tengah jalan, seolah orang itu lenyap begitu saja. Beberapa hari kemudian, Samsuri mulai hidup mewah. Ia punya motor baru, baju bagus, dan uangnya seolah nggak habis-habis. Orang-orang mulai takut, tapi juga heran. Dari mana semua itu datang? Setiap kali ada yang bertanya, Samsuri cuma tersenyum sinis dan bilang, rezeki nggak usah ditanya asalnya. Yang penting nggak minta dari kalian, tapi dari Saitu. Satu persatu, warga mulai jadi korban. Ada yang kehilangan ternak, ada yang rumahnya dibakar, dan ada juga yang hilang tanpa jejak. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada yang melihat sosok Samsuri di sekitar tempat kejadian, berjalan santai dengan jaket hitam, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Warga akhirnya sepakat melapor ke kepala desa. Namun, siapapun yang berani menegur Samsuri, nasibnya berakhir tragis. Pak RT ditemukan pingsan dengan wajah membiru, sementara anak mudanya, Wawan, tewas tenggelam di rawa dengan mata melotot. Semuanya membuat desa Karangjati seperti mati rasa. Mereka takut, tapi juga nggak tahu harus bagaimana. Sampai suatu hari, datanglah Ustadz Jalal, seorang pendakwah muda yang dikenal sering membantu desa-desa terpencil. Ia datang bukan karena
undangan resmi. Tapi karena mendengar kabar bahwa ada orang kebal yang menguasai kampung, saat pertama kali masuk ke Karangjati, langsung merasakan hawa yang berat. Seperti ada ribuan mata tak kasat mata yang memperhatikannya. Di musala kecil desa itu, ia duduk bersama beberapa warga yang tampak ketakutan. "Ustadz, orang itu nggak bisa mati," kata Pak Lurah dengan suara gemetar. "Kami sudah coba segalanya. Peluru nggak mempan, bacok nggak luka, bahkan dia pernah tertabrak truk dan tetap hidup." Ustadz Jalal diam sejenak, matanya menatap keluar jendela. "Setiap ilmu, meski sekuat apapun, punya sumbernya," katanya pelan. "Kalau sumbernya dari kegelapan, maka cahaya adalah lawannya." Malam itu juga Ustadz Jalal mulai mencari tahu tentang masa lalu Samsuri. Ia mendatangi orang-orang tua desa, mencari tahu tentang rawa tempat Samsuri sering menyendiri. Dari cerita seorang nenek tua, ia tahu bahwa rawa itu dulunya tempat tinggal seorang dukun sakti bernama. Dukun itu terkenal dengan ilmunya yang membuat tubuh tak bisa mati, tapi juga dikutuk untuk haus darah selamanya. Dan konon, siapapun yang menemukan kitab Kitundang akan mewarisi kekuatannya beserta kutukannya. Malamnya, Ustadz Jalal memutuskan untuk berzikir di musala. Saat semua warga sudah tidur, angin kencang tiba-tiba berembus dari arah rawa. Lilin di musala padam satu persatu, dan suara langkah kaki terdengar di luar. Berat, pelan, tapi mendekat. Pintu kayu berderit terbuka, dan di sana berdiri sosok yang selama ini ditakuti semua orang. Wajahnya penuh luka, tapi tak berdarah. Matanya merah menyala, dan suaranya serak, seperti bukan manusia lagi. "Jadi, ini orangnya yang katanya mau lawan aku," katanya sambil tersenyum dingin. "Kamu gak tahu dengan siapa kamu berurusan." Ustadz Jalal menatap tenang, tangannya menggenggam tasbih. "Ilmu yang kamu pegang bukan kekuatan, tapi kutukan, nak," ucapnya lembut. "Tinggalkan sebelum tubuhmu dimakan oleh roh yang kamu pelihara sendiri." Samsuri tertawa keras. Suaranya menggema sampai keluar musala. Lalu, tanpa peringatan, ia menghantam dadanya sendiri dengan parang besar, dan luka itu menutup kembali, seolah tak terjadi apa-apa. "Kau lihat sendiri, Ustadz, aku nggak bisa mati. Aku Tuhan di kampung ini." Tapi malam itu, ada sesuatu yang berubah. Saat ia menantang Ustadz Jalal, samar-samar terdengar bisikan dari arah rawa. Bisikan yang dulu memberinya kekuatan, kini terdengar seperti erangan lapar. Dan dari balik pepohonan, seolah ada bayangan yang mengintai, bayangan yang haus darah, menunggu waktu untuk menagih janji yang pernah dibuat Samsuri. Malam itu, langit di atas Karangjati tampak hitam pekat, dan tak ada yang tahu bahwa sejak detik itu, ilmu rawa rontek yang membuat Samsuri abadi mulai berbalik melawan dirinya sendiri. Sejak pertemuannya dengan Ustadz Jalal malam itu, Samsuri mulai gelisah. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak memiliki ilmu rawa rontek, ia merasa takut. Setiap malam, saat mencoba tidur, suara-suara dari arah rawa terus memanggil namanya. Awalnya hanya bisikan samar, tapi lama-kelamaan berubah jadi jeritan. "Samsuri, darahnya belum cukup. Janji belum kau tepati." Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Kadang muncul dari bawah lantai rumahnya, kadang dari belakang kepala. Dan anehnya, setiap kali ia mencoba menenangkan diri, tubuhnya mulai terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Hari-hari berikutnya, warga desa makin resah, karena di setiap malam, ketika suara jeritan itu terdengar dari arah rawa, selalu ada korban baru yang ditemukan di pagi hari. Tubuhnya kering, seperti darahnya diisap habis. Orang-orang mulai yakin ilmu yang dipeluk Samsuri sudah lepas kendali. Namun Samsuri sendiri menolak kenyataan itu. Ia merasa masih bisa menguasainya. "Ilmu ini milikku," gumamnya setiap kali menatap wajahnya di cermin. "Gak ada yang bisa ngambil, termasuk Tuhan sekalipun." Tapi di balik kesombongan itu, matanya mulai berubah. Pupilnya sering membesar, kulitnya pucat, dan setiap kali ia marah, urat-urat hitam muncul di leher dan tangannya.
Roh yang dulu memberinya kekuatan, kini mulai menggerogoti jiwanya. Dan malam itu, roh itu benar-benar menampakkan wujudnya. Samsuri baru saja duduk di depan rumahnya, ditemani sebatang rokok yang belum habis, saat kabut tebal datang dari arah rawa. Dari balik kabut itu, muncul sosok tinggi besar, berambut panjang, dengan wajah yang setengahnya busuk. Tubuhnya dipenuhi luka terbuka, yang terus menutup dan terbuka lagi. Sama seperti Samsuri. Sosok itu mendekat, dan suaranya serak berat seperti dari dalam air. Kau berhutang darah, Samsuri. Darah yang lebih suci. Samsuri gemetar, tapi mencoba menahan. Sudah, aku sudah beri banyak. Aku sudah bunuh mereka. Bukan mereka yang kami mau. Bisik makhluk itu mendekat, lebih dekat kali ini. Darah orang beriman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Ustadz Jalal disebut oleh roh rawa itu. Samsuri tertegun. Tapi di matanya, api kemarahan perlahan menggantikan rasa takut. Ia bangkit, mencengkeram parang besar, dan menatap ke arah musala kecil di ujung kampung, tempat Ustadz Jalal biasa berzikir tiap malam. Kalau itu yang kalian mau, katanya pelan. Suaranya berat dan bergema aneh. Akan aku kasih. Tapi setelah itu, aku bebaskan. Kabut di sekelilingnya berputar cepat, lalu menghilang begitu saja. Dari jauh, suara tawa makhluk itu terdengar, seperti janji setan yang menunggu ditepati. Di sisi lain, Ustadz Jalal duduk bersila di musala. Wajahnya tenang, tapi matanya memejam kuat, seolah sedang menghadapi sesuatu yang berat. Tasbih di tangannya berputar perlahan, tapi tiba-tiba berhenti. Ia membuka mata, dan di udara, aroma busuk lumpur rawa mulai tercium. Dia datang, bisiknya pelan. Dari luar musala, langkah kaki berat terdengar mendekat. Suara itu pelan di awal, lalu semakin keras, seperti seseorang menyeret besi di atas tanah. Pintu musala berderit, dan bayangan hitam muncul di ambang pintu. Samsuri berdiri di sana. Tubuhnya kini benar-benar berubah. Kulitnya kehitaman, matanya merah menyala, dan setiap kali ia menghela napas, darah menetes dari hidung dan telinganya. Tapi ia tetap tersenyum. Ustadz, malam ini aku datang bukan untuk minta nasihat, katanya. Aku datang untuk menepati janji, dan kau adalah tumbalnya. Ustadz Jalal berdiri, tanpa rasa gentar sedikit pun. Kalau memang aku harus mati malam ini, matikan aku dengan tanganmu sendiri, nak, katanya tenang. Saat tanganmu berlumur darahku, roh yang kau pelihara akan menagih lebih dari itu. Ia akan menelan jiwamu. Samsuri berteriak marah dan berlari menerjang. Parang di tangannya berkilat, menebas cepat ke arah dada Ustadz Jalal, tapi berhenti di udara, seolah sesuatu menahannya. Tangannya bergetar, dan dari pergelangan sampai ke siku muncul luka kecil yang terus melebar. Luka yang tak mau sembuh. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ustadz Jalal mulai membaca ayat kursi dengan suara tegas dan lantang. Suara itu bergema sampai keluar musala, dan di setiap bait ayat yang dibaca, tubuh Samsuri makin gemetar. Teriakannya berubah jadi erangan kesakitan. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melayang-layang di udara, menjerit keras. Itulah roh rawa yang selama ini bersemayam di dalam dirinya. Wujudnya seperti kabut pekat dengan wajah setengah manusia, setengah hewan. Matanya merah dan mulutnya berisi gigi tajam. Kau berani melawanku, manusia fana? Aku adalah darah rawa, penelan jiwa yang abadi. Ustadz Jalal menutup matanya, terus membaca ayat suci sambil menggenggam tasbih. Setiap lafaz yang keluar dari mulutnya membuat makhluk itu makin meringkuk kesakitan. Namun, roh itu tak mau menyerah. Ia mencoba masuk kembali ke tubuh Samsuri. Tapi kali ini, tubuh Samsuri menolak. Ia berteriak, tubuhnya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat yang berasap. Samsuri menatap Ustadz Jalal, kali ini dengan air mata di matanya. Tolong aku, Ustadz, aku gak mau begini lagi. Ustadz Jalal mendekat perlahan, menepuk bahunya. Tobatlah, nak. Allah masih membuka pintunya. Bahkan
untuk orang yang telah berdosa sebesar ini. Tapi belum sempat Ustadz Jalal menyentuh kepalanya, roh itu melompat lagi dan memeluk tubuh Samsuri dari belakang. Seketika, suara dentuman keras terdengar dan api biru muncul dari tubuhnya. Samsuri menjerit kesakitan, menatap Ustadz Jalal untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya terbelah dua, dan kali ini tidak menyatu lagi. Suasana hening. Asap hitam mengepul dari jasad Samsuri, membentuk wajah yang menangis sebelum menghilang perlahan ke udara. Dan dari arah rawa, suara jeritan panjang terdengar, seperti makhluk yang ditarik kembali ke tempat asalnya. Ustadz Jalal tertegun lama, menatap tubuh Samsuri yang kini hanya tinggal abu. Ia tahu, pertarungan itu belum sepenuhnya selesai. Karena ilmu sekuat rawa rontek tak akan hilang sepenuhnya. Selalu ada seseorang di luar sana yang akan tergoda untuk mempelajarinya lagi, demi kekuatan, kekayaan, atau balas dendam. Dan malam itu, angin kembali berhembus dari arah rawa, membawa bisikan pelan, darah belum kering. Pagi itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal yang tak biasa. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi aroma anyir lumpur dan bekas darah seolah masih menggantung di udara. Warga berdatangan ke musala kecil di ujung kampung, tempat semalam terjadi kehebohan. Dan di sana, mereka hanya menemukan abu hitam yang berserak di lantai, tanpa jasad. Ustadz Jalal duduk bersila di dekat abu itu. Matanya sembab, tapi tenang. Ia tahu, yang tersisa di situ bukan sekadar sisa tubuh, tapi sisa dosa dan dendam dari seorang anak muda yang salah jalan. Dia sudah pergi, Ustadz? Tanya Pak Karto, kepala dusun. Ustadz Jalal mengangguk pelan. Tubuhnya, iya, tapi ilmunya belum. Orang-orang saling pandang. Kata-kata itu membuat suasana pagi jadi dingin kembali. Sebab mereka tahu, ilmu rawa rontek bukan sembarang kesaktian. Ia bukan sekadar ajian, tapi perjanjian darah yang tertulis di antara dunia manusia dan roh. Rawa purba yang haus jiwa. Hari-hari berlalu. Desa Karangjati mulai tenang. Namun ketenangan itu terasa semu. Setiap malam, jika seseorang berjalan melewati rawa tempat asal ilmu itu, akan terdengar suara lirih seperti seseorang menangis. Kadang juga terdengar tawa pendek, seolah mengejek siapapun yang berani menatap ke arah sana. Ustadz Jalal sering datang ke rawa itu sendirian, membawa lentera kecil dan segenggam garam. Setiap langkahnya diiringi bacaan doa, dan setiap kali angin berhembus kencang, cahaya lentera bergoyang hebat. Ia tahu, roh rawa itu belum sepenuhnya menghilang. Mungkin ia sedang menunggu tubuh baru. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit, Ustadz Jalal kembali datang ke sana. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di kejauhan, suara langkah kecil terdengar mengikuti. Ketika ia menoleh, ternyata anak kecil sekitar 7 tahun, berpakaian lusuh, matanya merah, dan kakinya berlumur lumpur. "Ngapain kamu di sini, nak?" tanya Ustadz Jalal lembut. Anak itu hanya tersenyum, menatap dengan mata polos. "Aku nyari bapak," katanya. "Bapak di sini." "Siapa bapakmu?" Ustadz Jalal sontak terdiam. Lentera di tangannya hampir jatuh. "Dari mana kamu tahu nama itu?" Anak itu hanya menunduk, dan di pipinya mengalir air mata hitam. Lalu ia menunjuk ke arah rawa yang gelap. Dari arah itu muncul kabut tebal. Sama seperti malam ketika Samsuri terakhir kali terlihat hidup. Dan di antara kabut itu, samar-samar muncul bayangan seseorang berjalan perlahan, menyeret langkah. Wujudnya tampak seperti manusia, tapi sebagian tubuhnya berlubang, dagingnya terbuka, dan dari matanya menetes darah segar. Suara itu lemah, tapi jelas. Suaranya Samsuri. "Maafkan aku," katanya, berlutut di tepi rawa. "Aku gak bisa tenang. Aku udah nyesel, tapi masih nempel di sini." Matanya menatap anak kecil itu dengan pandangan hampa. "Itu bukan anakku. Itu jelmaan dia." Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, wajah anak kecil itu perlahan berubah. Matanya memanjang, mulutnya robek sampai telinga, dan tawa melengking keluar
dari tenggorokannya. "Kau pikir bisa lepas, Samsuri?" Suara itu menggema keras, membuat air rawa beriak hebat. Tubuh anak itu pecah jadi kabut hitam, lalu langsung melilit tubuh Samsuri. Samsuri berteriak sekuat tenaga, tapi kali ini suaranya bukan jeritan manusia, lebih mirip raungan binatang yang dibakar hidup-hidup. Ustadz Jalal segera menancapkan tongkat kayunya ke tanah, membaca ayat suci dengan suara lantang. Petir menyambar, menyilaukan pandangan, dan di tengah cahaya itu terlihat sosok hitam berusaha menelan tubuh Samsuri sepenuhnya. "Demi asma Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan engkau, makhluk terkutuk, untuk kembali ke asalmu," teriak Ustadz Jalal. Tanah di sekitar mereka bergetar. Air rawa mendidih, mengeluarkan uap panas bercampur darah. Dan tiba-tiba, suara jeritan menggema begitu keras hingga seluruh desa mendengarnya. Jeritan itu bukan hanya milik Samsuri, tapi juga roh rawa yang terseret turun kembali ke kedalamannya. Semuanya hening. Air rawa tenang, dan yang tersisa hanyalah tongkat Ustadz Jalal, berdiri tegak di tepi air yang kini memantulkan bulan sempurna. Keesokan paginya, warga menemukan Ustadz Jalal terbaring di dekat rawa. Wajahnya damai, bibirnya tersenyum, seolah sedang tidur panjang. Tak ada luka, tak ada darah, tapi dari tangannya masih menggenggam segenggam garam. Orang-orang menguburnya di sebelah musala, tempat ia dulu sering mengajar anak-anak mengaji. Setelah kejadian itu, rawa di Karangjati berubah. Airnya tak lagi keruh, tapi jernih. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi tawa aneh di malam hari. Namun, satu hal tetap menjadi pantangan. Tak seorang pun diizinkan menatap pantulan wajah sendiri di air rawa itu. Konon, jika seseorang melakukannya, ia akan melihat bayangan Samsuri berdiri di belakangnya, tersenyum samar, menunggu jiwa baru untuk menggantikan dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Desa Karangjati kini ramai kembali. Warung, sawah, dan musala hidup seperti biasa. Namun, di malam Jumat Kliwon, kadang terdengar bisikan halus dari arah rawa. Ilmu tak salah, tapi hati manusia yang membuatnya jadi petaka. Pesan itu diingat oleh warga turun-temurun, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari iman, dan setiap kesaktian tanpa ridha Tuhan hanya akan menjadi jalan menuju kehancuran. Dan begitulah akhir kisah tentang ilmu rawa rontek, dosa yang tak bisa mati. Sebuah pengingat bahwa sekuat apapun manusia, kalau niatnya salah, maka yang ia miliki bukanlah kekuatan, tapi kutukan. Kadang, bukan setan yang paling menakutkan, tapi hati manusia yang gelap karena tamak dan dendam. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor nyata dan mistis lainnya di channel ini. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu percaya kalau ilmu rawa rontek masih ada sampai sekarang? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian melewati rawa di malam hari, karena kadang yang mati belum tentu pergi.